Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam alam pikiran orang-orang perjanjian lama, yang disebut kebijaksanaan itu awal mulanya antara lain keterampilan yang dimiliki seseorang, entah itu dalam membangun rumah, membangun fasilitas-fasilitas bagi umat manusia. Keterampilan-keterampilan semacam itu disebut sebagai kebijaksanaan. Tapi menurut pengarang kitab yang pertama tadi yang kita dengarkan, kitab Kebijaksanaan, kalau melihat kurang lebih 1 abad sebelum Masehi, orang-orang Yahudi di Alexandria, Mesir, utara Mesir itu, Alexandria, itu kan berseberangan nanti dengan Yunani. Pengaruh Yunani begitu kuat, mempengaruhi juga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tinggal di Alexandria itu.
pengaruh pemikiran alam pikiran orang Yunani itu merasuk dalam pikiran orang-orang Yahudi yang di Alexandria. Lalu apa yang terjadi? Ternyata seperti juga yang dialami orang muda tadi, sepertinya tidak puas dengan apa yang sudah dia punyai. Orang-orang Yahudi juga merasa tidak puas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, termasuk kebijaksanaan. Maka ada kemajuan, pemahaman tentang kebijaksanaan. Tadinya hanya sekedar keterampilan, tapi kalau dalam pengalaman orang-orang Yahudi yang di Alexandria ini sudah jauh maju, mengikuti alam pikiran orang Yunani. Refleksinya menjadi semakin mendalam. Jadi bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi kebijaksanaan yang menghantar orang sampai kepada keselamatan. Kebijaksanaan dipandang sebagai kekayaan sejati, melebihi kekayaan harta benda dan segala macam ternak atau rojo koyo atau segala macam yang dipunyai. Jadi ini pemikiran lebih maju. Kemudian nanti Paulus lebih maju lagi. Kebijaksanaan menurut Paulus itu, kebijaksanaan Allah itu adalah salib. Sang tersalib itu. Itulah kebijaksanaan sejati yang membuat orang berdosa yang bertobat lalu selamat. Bukan hanya sekedar hidup, tapi mengalami hidup abadi. Bukan hanya bisa makan minum dengan keterampilannya. Bukan hanya mengetahui jalan menuju keselamatan itu harus begini, harus begitu. Tetapi orang mau mengikuti sang tersalib. Karena salib itu kebijaksanaan Allah. Maka ketika orang muda tadi ditawari untuk melangkah lebih jauh, mengikuti Yesus dengan menjual sebelumnya harta miliknya, serahkan pada kaum miskin, wah, dia merasa punya kekayaan banyak. Hatinya masih dikuasai oleh kekayaan yang bukan kekayaan sejati. Lalu dia pilih mundur. Apa akibatnya? Kecewa. Mukanya muram, hatinya kecewa. Apa yang diharap-harapkan ternyata tidak terjawab lewat jawaban Yesus atau lewat tanggapan Yesus. Dan tanggapan orang muda kaya ini tadi juga berbeda dengan yang dikehendaki Yesus. Memang undangan Yesus itu suatu tawaran, panggilan itu suatu tawaran. Orang mau menanggapi tawaran itu apa tidak? Ya, namanya tawaran ya. Tawaran itu pertama bisa diterima, yang kedua itu bisa ditolak, yang ketiga didiamkan saja. Nah, kita bersyukur tinggal di bumi Nusantara ini. Beberapa hari lalu MSC yang berkarya di Kelayan, di Tanjung, dan di Surian merayakan 50 tahun MSC hadir di Nusantara ini. Dulu awalnya dipenuhi banyak misionaris asing, seperti juga Yesuit itu juga beberapa tanggal berapa itu September lalu itu juga merayakan tanggal 9, tanggal 8 mestinya berdiri Provinsi SY Indonesia, terpisah dari Belanda. Orang Belanda waktu itu masih banyak, masih mendominasi, tetapi sekarang bisa dihitung dengan jari orang asing. Belandanya mungkin tinggal 1, yang Jermannya ada 3 atau 4. Seluruh Indonesia SY yang hampir 300-an. Itu artinya apa? Ini aset. Aset yang kita syukuri. Kekayaan gereja Indonesia. Banyak. Aset dari keluarga-keluarga, anak-anak yang dipersembahkan untuk gerejanya menjadi imam, menjadi suster, bruder, frater, dan segala macam. Ini aset yang dipakai oleh Tuhan dan juga dipakai oleh gereja seluas dunia untuk membangun gereja. Untuk menghantar semua orang sampai pada keselamatan, kebahagiaan kekal. Hidup abadi. Jadi aset-aset ini harus betul-betul dirawat, dijaga, dikembangkan. Dengan apa? Kebijaksanaan. Ini kuncinya. Kalau aset itu tidak dirawat dengan kebijaksanaan, entah itu kekayaan kita, entah itu apa,
Iya, itu nanti tidak akan hanya mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan terus. Itu yang pantas kita syukuri ya, kita punya aset. Aset yang kedua yang bisa kita alami dan kita syukuri juga ya, di paroki kita. Beberapa waktu lalu itu ada pandemi, ada yang isolasi di rumah ini, samping ini yang dibeli Romo Simon itu, jadi salah satunya untuk rumah isoman. Ada umat yang lain yang kena terpapar COVID-19 lalu juga isolasi mandiri. Apa yang terjadi? Umat komunitas tempat menanggung mereka yang isolasi. Ya. Entah itu orang Katolik, entah itu orang Muslim, atau orang yang beragama lain. Mereka solidaritas. Kekayaannya tidak dikuasai untuk diri sendiri, tetapi dibagikan. Artinya orang ini memiliki kebijaksanaan, memiliki roh sang tersalib, roh Allah, roh kudus hadir sehingga mau berbagi pada mereka yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan. Jadi kalau aset-aset apapun wujudnya, entah itu aset lancar, tidak lancar, tetap atau bergerak, atau berupa manusia, atau itu aset-aset ada yang mengklasifikasikannya aset biologis, itu seperti pohon jambu, pohon mangga, itu termasuk aset biologis, dihitung juga menjadi aset gereja juga. Jadi bukan hanya manusia yang memiliki aspek biologis, tapi pohon-pohon hidup yang menghasilkan buah itu menjadi aset. Itu juga harus dikelola dengan bijaksana. Semuanya aset yang ada, yang dipercayakan pada kita harus kita kelola secara bijaksana. Kalau tidak, itu nanti bisa mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain, atau dengan kata lain tidak mampu mengantar orang menuju keselamatan, menuju kebahagiaan dan hidup kekal abadi. Jadi mengelola aset-aset yang kita punya, yang dipercayakan Tuhan buat kita dengan bijaksana, supaya itu bisa mengantar kita, keluarga kita, sesama kita untuk mendapatkan keselamatan. Maka yang seperti ini oleh Yesus ditegaskan akan mendapat berlipat-lipat balasannya. Hari ini juga. Jadi kalau ada seorang calon pastor meninggalkan orang tua, keluarganya, mengikuti pendidikan di seminari, ditabiskan menjadi imam. Yang ditinggalkan paling yang masih hidup ayah ibu. Dulu saya ditabiskan, ibu saya sudah meninggal, tinggal bapak dan kakak saya 1, adik saya 3. Itu yang saya tinggalkan. Tetapi begitu menjadi imam, bapak-bapak, ibu-ibu banyak. Di paroki menjadi pastor paroki, saudaranya banyak, bapak-bapak, ibu-ibunya banyak, berlipat-lipat. Petrus yang telah meninggalkan istri dan keluarganya, Yesus itu salah satu rasul yang berkeluarga ya Pak. Disinyalir demikian. Ditinggalkan. Juga harta kekayaannya, perahu-perahunya, aset-aset yang dimiliki ditinggalkan. Lalu dikatakan oleh Yesus akan mendapat 100 kali. Dan Petrus kan diangkat menjadi paus yang pertama. Umatnya seluas dunia. Banyak, lebih banyak dari yang ditinggalkan. Nah ini kalau tidak dilandasi, didasari kebijaksanaan yang datang dari atas, orang tidak akan bisa berani melepaskan sesuatu yang tidak kekal untuk memperoleh yang kekal. Kalau bisa yang tidak kekal itu tambah. Yang kekal bisa dijual, seperti Yudas Iskariot, Yesus dijual. Yang kekal dijual demi yang tidak kekal. Ini karena tidak ada kebijaksanaan yang memimpin hidupnya. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan supaya api kebijaksanaan Allah selalu menerangi hati kita, memimpin kita, menghantar kita untuk berani mengambil keputusan hanya mau mengikuti Yesus bukan yang lain, untuk bisa sampai pada kehidupan kekal. Amin.